Assalamualaikum teman-teman. Berhubung anak lanang minta dibikinin risol mayo karena dia tuh doyan banget makan risol mayo ini. Jadi hari ini tuh aku mau bikin risol. Sekalian aku mau berbagi resepnya. Resep risol mayo ini tuh salah satu resep andalan aku. Jadi kalau mau bikin risol mayo, aku pasti pakai resep ini. Karena resep ini tuh anti gagal. Rasanya juga enak banget, orang-orang di rumah pada suka. Yang penasaran sama resepnya? Yuk langsung kita bikin. Pertama kita akan bikin adonan kulit risolnya dulu. Masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan secukupnya garam. Kemudian tambahkan juga air. Ini airnya kita tambahkan secara bertahap agar nanti mudah diaduk dan adonannya tidak menggumpal. Setelah air dimasukkan, kemudian kita akan aduk menggunakan balon W seperti ini sampai semua adonannya tercampur rata. Masukkan sisa air yang tadi, kemudian kita aduk lagi sampai adonannya benar-benar rata. Kalau dirasa adonannya sudah tercampur rata, kemudian kita tambahkan 2 butir telur. Setelah 2 butir telur dimasukkan ke dalam adonan, kemudian kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Setelah adonannya rata, kemudian kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi sebentar, kemudian kita akan saring untuk memastikan bahwa adonannya tidak ada yang bergerindil, agar nanti kita dapatkan kulit risol yang cantik, halus dan mulus. Nah, ini adalah penampakan adonan kulit risol yang sudah kita saring. Ini tuh adonannya halus banget. Kalau sudah halus seperti ini, kemudian kita akan masak kulit risolnya. Siapkan teflon. Ini aku pakai teflon ukuran 20 cm. Aku olesi sedikit dengan minyak menggunakan tisu agar nanti adonan kulit risol yang sudah matang tidak lengket dan gampang untuk dikeluarkan. Cara masak kulit risolnya, setelah teflonnya kita panaskan, kemudian kita ambil 1 sendok sayur adonan kulit risol, masukkan ke dalam teflon, kita ratakan, kemudian kita masak sampai kulit risolnya matang. Kalau kulit risolnya sudah matang dan sudah tidak lengket di teflon, kemudian kita akan pindahkan ke wadah lain. Itu tandanya kulit risolnya sudah matang ya teman-teman. Lakukan dengan cara yang sama sampai adonan kulit risolnya habis. Nah, ini adonan kulit risolnya sudah matang semua, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kemudian kita akan menyiapkan bahan untuk isian risolnya. Untuk isian risolnya di sini sudah aku siapkan telur dan sosis. Kemudian kita akan potong-potong telur dan sosisnya sesuai dengan selera masing-masing ya. Telur dan sosisnya sudah selesai kita potong-potong, kemudian kita akan isi risol mayonya. Ambil 1 lembar kulit risol yang sudah kita masak tadi, letakkan telur dan sosis di atasnya, tambahkan mayones, kemudian kita akan lipat bagian bawah, lipat juga bagian sisi kanan dan kiri, lipat sampai benar-benar rapat ya, agar nanti pas digoreng mayonesnya tidak keluar. Untuk isian risolnya sesuaikan aja dengan selera ya teman-teman. Kalau seandainya isiannya mau banyak, mayonesnya juga mau banyak, silakan aja teman-teman isi sesuai dengan selera masing-masing. Lakukan dengan cara yang sama sampai dengan semua kulit risolnya habis. Kalau kulit risolnya sudah terisi semua, kemudian kita akan baluri risolnya dengan tepung panir. Tapi sebelum ditaburi dengan tepung panir, ini aku mau bikin bahan pencelupnya terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah penampakan risol yang sudah kita isi tadi ya. Oke, next sekarang aku mau bikin bahan pencelupnya. Masukkan tepung terigu ke dalam wadah sebanyak 5 sendok. Kemudian tambahkan secukupnya air. Aduk sampai rata. Untuk banyak airnya dikira-kira aja ya teman-teman. Kalau seandainya adonannya sudah pas, airnya nggak usah ditambah lagi. Nah, ini adonannya menurut aku sudah siap ya teman-teman. Kalau adonannya sudah seperti ini sudah siap untuk kita gunakan. Adonan pencelupnya sudah siap, kemudian kita akan baluri risolnya dengan tepung panir. Siapkan secukupnya tepung panir. Siapkan juga adonan pencelup yang kita bikin tadi. Kalau semua bahannya sudah disiapkan, selanjutnya kita akan membaluri risolnya. Masukkan 1 buah risol ke dalam adonan pencelup. Setelah kita celupkan beberapa saat, kemudian kita pindahkan risolnya ke wadah tepung panir. Kemudian kita baluri sampai semua risolnya tertutupi oleh tepung panir. Ini tepung panirnya terlebih dahulu aku chopper dulu ya teman-teman. Kenapa harus dichopper dulu? Karena agar supaya tepung panirnya itu agak sedikit halus. Nanti hasil akhir dari risolnya itu akan cantik. Karena kalau kita beli tepung panirnya di pasar, itu bentukannya tidak sama teman-teman. Ada yang besar, ada yang kecil. Hasil akhirnya nanti akan kurang bagus dan kurang rapi. Nah, ini adalah hasil dari risol yang sudah kita taburi dengan tepung panir. Kalau sudah kita taburi seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan dengan cara yang sama sampai dengan semua risolnya habis. Nah, kalau semua risolnya sudah dibaluri seperti ini sudah siap untuk digoreng ya teman-teman. Kalau seandainya belum mau digoreng, mau disimpan dulu di dalam freezer juga boleh banget ya. Tapi ini aku mau langsung goreng ya teman-teman, karena ini udah nggak sabar pengen makan risol mayo katanya. Panaskan secukupnya minyak. Setelah minyak panas, kemudian masukkan risol mayo tadi ya. Tapi ini risolnya nggak aku goreng semua, aku goreng sebagian aja, sebagian lagi aku simpan di dalam freezer. Untuk menggoreng risol mayo ini tidak usah terlalu lama ya teman-teman. Kalau seandainya sudah
berubah warna agak kekuningan, itu tandanya sudah mateng dan sudah boleh kita angkat. Karena kenapa teman-teman? Kalau risol mayo ini digoreng terlalu lama, takutnya isian yang ada di dalamnya itu pada keluar. Jangan lupa juga risolnya dibolak-balik agar nanti risolnya matang merata atau matang sempurna. Setelah kita goreng beberapa saat, ini risolnya sudah matang dan sudah berubah warna. Kemudian kita angkat risolnya dan akan kita sisihkan. Nah, ini adalah penampakan risol mayo yang sudah kita goreng ya teman-teman. Ini risolnya sudah matang. Kalau sudah matang seperti ini, kemudian risolnya akan kita sisihkan dan kita tiriskan terlebih dahulu agar tidak terlalu banyak menyerap minyak. Nah, ini aku mau tunjukin sama teman-teman bagaimana penampakan risolnya setelah kita potong-potong ya. Tara, ini dia hasilnya teman-teman setelah kita potong. Ini tuh risolnya enak banget. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di-cook ya. Wassalamualaikum.